warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria, NPM 211. Saya akan memaparkan hasil laporan wawancara mengenai perencanaan pembelajaran yang digunakan guru SD sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19. Untuk narasumbernya sendiri yaitu Bapak Sutikno SPD. Lokasi dan waktu pelaksanaannya hari tanggal Rabu 20 Mei 2020, tempat pelaksanaan rumah Bapak Sutikno SPD di Dusun Krasa, RT 6 RW 7, Desa Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Baik, langsung saja. Setelah saya melakukan observasi dan wawancara, saya mendapatkan beberapa informasi sebagai berikut. Pertanyaan pertama, langkah strategi apa yang dilaksanakan guru dalam pelaksanaan pembelajaran sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19? Jawaban dari Bapak Sutikno sendiri, langkah strategi sebelum pandemi COVID-19, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan program-program yang telah ditentukan, misalnya RPP. Dan saat pandemi COVID-19, langkah pembelajarannya dilaksanakan secara online yang sesuai dengan anjuran pemerintah untuk belajar di rumah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru dalam penilaian terhadap siswa sebelum dan saat terjadi masa pandemi COVID-19? Apakah penilaiannya meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik? Jawaban dari Bapak Sutikno, kalau sebelum pandemi COVID-19, penilaian yang saya lakukan meliputi 3 aspek, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, yaitu meliputi sifat kedisiplinan siswa, tanggung jawabnya menyelesaikan tugas yang diberikan, dan ketika ada tugas, keterampilan yang sesuai dengan materi. Tapi karena dengan adanya wabah COVID-19 ini, penilaian yang saya lakukan hanya pada aspek kognitif dan psikomotorik saja. Dan yang paling penting, tujuan pembelajaran pada anak tercapai dan aktif dalam tugas di rumah. Pertanyaan yang ketiga, kendala apa saja yang dirasakan selama pembelajaran daring ini? Bagaimana cara mensiasatinya? Jawaban dari Bapak Sutikno, kendala yang saya rasakan yaitu tidak semua siswa mempunyai alat komunikasi seperti handphone, dan itu membuat materi yang saya berikan tidak semua siswa mengetahuinya. Dan cara untuk mensiasatinya yaitu saya berkunjung ke rumah siswa yang tidak memiliki handphone. Untuk pertanyaan keempat, apakah selama pandemi COVID ini ada pembelajaran tatap muka melalui media sosial atau hanya diganti dengan tugas? Jawaban dari Bapak Sutikno sendiri, selama pandemi COVID ini tidak ada pembelajaran tatap muka. Saya hanya menggunakan media sosial WhatsApp dan saya buatkan grup agar saya bisa berkomunikasi dengan siswa. Untuk sampai sekarang, ini saya berikan tugas, dan jika ada tugas untuk keterampilan, cara pembuatannya melalui media pembelajaran video online. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara guru yang efektif untuk melakukan pembelajaran daring di rumah untuk pendidikan kelas rendah? Jawaban dari Bapak Sutikno adalah untuk pembelajaran daring kelas rendah karena Kemendikbud menganjurkan untuk pembelajaran lewat media stasiun TV TVRI, siswa disuruh untuk menonton pembelajaran yang ditayangkan di TVRI. Kemudian, guru menyimpulkan dan mengevaluasi materi yang disampaikan dengan memberikan soal latihan atau tugas. Untuk pertanyaan yang keenam, apa yang akan dilakukan seorang guru untuk melakukan pembelajaran selama COVID dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada? Jawaban dari Bapak Sutikno sendiri, yang saya lakukan jika dalam pembelajaran dengan keterbatasan sarana dan prasarana, saya melaksanakannya dengan cara home visit, di mana jika siswa saya tidak memiliki alat komunikasi seperti handphone, saya akan mengunjungi rumahnya dengan mengikuti anjuran pemerintah, yaitu dengan jaga jarak. Dari beberapa pertanyaan tersebut, hasil analisisnya sebagai berikut. Perencanaan pembelajaran wajib dilakukan seorang guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum terjadi masa pandemi COVID-19, tujuan, langkah, serta penilaiannya sesuai dengan program-program yang telah ditentukan. Saat terjadi masa pandemi COVID-19 ini, tujuan, langkah, serta penilaian belum optimal seperti yang diharapkan guru sebelumnya.
Karena dengan adanya COVID-19, langkah dan penilaian terhadap siswa pun tidak sepenuhnya dilaksanakan guru. Seperti langkah pembelajaran, siswa hanya diberikan tugas dan tugas. Untuk penilaiannya pun, guru hanya bisa melakukan penilaian meliputi dua aspek, yaitu kognitif dan psikomotorik, di mana siswa mengumpulkan buku dan karya keterampilannya ke rumah guru dan tidak lupa menerapkan sistem jaga jarak dan memakai masker. Dalam hal ini, guru pun mengalami kendala seperti siswa yang tidak memiliki alat komunikasi dan guru harus bisa mengatur alokasi waktu saat pembelajaran di rumah dengan membuat rencana jadwal secara intern yang sesuai dengan program tambahan. Kesimpulannya, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik yang baik dituntut untuk bisa menyusun perangkat pembelajaran dan perencanaan pembelajarannya sendiri. Oleh karena itu, pendidik akan lebih memahami peserta didiknya sehingga proses pembelajaran akan mencapai tujuan secara optimal. Perangkat pembelajaran tersebut dilakukan guru sebelum tahun ajaran baru masuk, sehingga di awal tahun ajaran baru perangkat pembelajaran sudah bisa digunakan. Seorang guru juga harus pintar untuk mengatur strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi ketika ada musibah wabah COVID-19 seperti sekarang ini, guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.